Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sumber dana perusahaan. Perkenalkan, saya sendiri, Meisy Amalia, dan rekan saya, Anissa Novianti Sulbi, Imelda Anastasia Situmorang, Ismail Muhammad, Laurencia Vanessa Kristiani, dan Muhammad Kemas, akan menjelaskan hasil diskusi kami. Silakan untuk saudari Anissa, kami persilakan. Pengertian sumber pendanaan sendiri yaitu dari mana perusahaan tersebut mendapatkan kas atau setara kas agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis pendanaan perusahaan. Yang pertama itu ada laba ditahan. Laba ditahan berasal dari akumulasi laba setelah pajak sejak perusahaan berdiri sampai dengan sekarang, setelah dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan yang berbentuk kas atau setara kas. Laba ditahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kebutuhan dana perusahaan cepat tersedia karena dananya sudah ada dalam perusahaan itu sendiri. Kelebihannya lagi, perusahaan mendapatkan dana yang murah karena tidak perlu membayar bunga pinjaman. Sedangkan kekurangannya yaitu kalau misalnya pakai laba ditahan, maka adanya penurunan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya itu ada modal. Modal berasal dari setoran saham oleh pemegang saham pada saat pendirian perusahaan atau ada tambahan setoran saham dilakukan dengan perubahan besarnya saham perusahaan. Penyetoran modal oleh pemegang saham pada saat pendirian perusahaan berdasarkan akte pendirian dari notaris. Sedangkan setoran saham karena perubahan besarnya saham dilakukan dengan akte perubahan modal dari notaris. Sumber dana dari modal itu memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang kelebihannya yang pertama yaitu kebutuhan dana perusahaan cepat karena berasal dari perusahaan itu sendiri. Terus perusahaan mendapatkan dana yang murah karena tidak perlu bayar bunga pinjaman sama kayak laba ditahan tadi karena modalnya itu disetorkan oleh pemegang sahamnya langsung. Sedangkan kekurangannya yaitu penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan jumlahnya terbatas sebesar setoran pemegang saham yang berbentuk kas dan setara kas, kecuali pemegang saham bersedia menambahkan modal yang disetornya. Selanjutnya, untuk utang dijelaskan oleh Saudara Imelda. Baiklah, saya lanjutkan. Utang itu merupakan sumber perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Utang terbagi lagi, jadi ada yang pertama utang pemegang saham, yang kedua utang kepada perusahaan atau pihak lain, yang ketiga utang bank, yang keempat ada utang obligasi. Nah, yang pertama itu utang pemegang saham adalah utang yang berasal dari pemegang saham perusahaan tersebut. Tapi nggak semua pemegang saham dapat memberikan utang kepada perusahaan. Utang pemegang saham dapat dikenakan biaya bunga atau bisa saja tanpa biaya bunga. Yang kedua, ada utang perusahaan kepada perusahaan atau kepada pihak lain. Nah, kalau ini utang kepada pihak lain itu berasal dari perusahaan lain yang bersedia memberikan pinjaman kepada perusahaan. Perusahaan lain yang bersedia memberikan pinjaman kepada perusahaan ini biasanya pemegang saham atau manajemen perusahaan. Bisa jadi mereka tuh punya hubungan baik dengan perusahaan tersebut atau perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Utang kepada perusahaan lain bisa disertai dengan besarnya biaya bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Kalau yang ketiga kan ada utang bank. Nah, utang bank ini utang yang berasal dari pinjaman bank. Biasanya kalau utang bank ini disertai dengan besarnya bunga yang ditentukan pada bank
pada saat kita menandatangani akte peminjaman bank. Besar dan jangka waktu pengembalian utang bank ditentukan juga waktu kita menandatangani akte peminjaman bank. Pengembalian utang bank dilakukan bisa dengan cara mencicil pokok pinjaman barengan sama bunga pinjaman setiap bulan dalam jangka waktu peminjaman. Yang keempat ada utang obligasi. Nah, utang obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan atau untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang keempat, ada factoring atau anjak piutang. Nah, anjak piutang ini merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan cara menjual piutang kepada pihak lain supaya kita mendapatkan kas atau setara kas yang bisa kita gunakan jadi sumber dana perusahaan kita gitu. Kalau leasing sama sewa guna usaha, ini leasing ini merupakan kontrak antara pemilik aktiva, biasanya disebut dengan lessor, dengan pihak yang memanfaatkan aktiva tersebut. Disebut dengan leasing dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat memanfaatkan leasing atau sewa guna usaha sebagai dana perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap, kayak misalnya kendaraan bermotor atau mesin. Jadi leasing itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, perusahaan atau yang disebut sebagai leasing dapat memanfaatkan aktivitas tersebut tanpa harus memiliki. Jadi aktiva tersebut biayanya harus dikeluarkan lebih kecil daripada membeli aktiva tetap tersebut. Yang kedua, perusahaan atau leasing nggak perlu menanggung biaya perawatan, biaya pajak kendaraan, atau mungkin biaya pajak kendaraan atau asuransi dari aktiva tetap tersebut. Tapi ada kekurangannya juga. Jadi kekurangan leasing ini, perusahaan atau leasing mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai kompensasi penggunaan aktiva tetap tersebut. Lalu yang itu ya. Sampai di situ, selanjutnya sumber dana perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad. A. Modal intern. Sumber dana leasing dari dana intern berasal dari 1. Modal disetor, di mana sejak tahun 1984 diubah menjadi sebesar 1 miliar bagi perusahaan swasta nasional dan 3 miliar bagi perusahaan joint venture. 2. Laba ditahan. 3. Penyusutan. Oke, selanjutnya modal ekstern. Modal ekstern atau sumber ekstern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, serta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Dana atau modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur tersebut biasa disebut sebagai modal asing. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang atau debt financing. Dana atau modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri. Dan sumber dana leasing dari modal ekstern berasal dari pinjaman dari bank. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit. Di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan, pemberian kredit oleh bank bisa jangka pendek atau kurang dari 1 tahun.
jangka panjang lebih dari 1 tahun kurang dari 10 tahun, dan jangka panjang lebih dari 10 tahun. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank memiliki keunggulan, yaitu memiliki keunggulan dan fungsi, yaitu pemberi bantuan modal dalam bentuk kredit, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, agar kreditur tidak terjerat hutang dengan bunga yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Terus mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Lalu mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Berikut lembaga keuangan bukan bank yang sering dijumpai di Indonesia. 1. Pegadaian. 2. Koperasi simpan pinjam. 3. Perusahaan modal ventura. 4. Perusahaan sewa guna atau leasing atau multi-finance. 5. Dana pensiun. 6. Pasar modal atau bursa efek. Lalu, sumber dana leasing yang terakhir yaitu sumber dana leasing dari luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vanes. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada contoh soal mengenai penghitungan alternatif pendanaan kendaraan dengan menggunakan sistem leasing. Di sini ada contoh Penta Medica dalam pembiayaan investasi aset tetap, dia aset tetapnya berupa ambulan dengan sewa guna usaha atau leasing. Nah, di sini itu dia pakai leasingnya dari PT Auto Multi Arta Finance. Untuk harga perolehan 1 unit kendaraannya itu sebesar 210 juta rupiah. Di sini ada keterangannya di mana pihak penyewa membayar uang muka sebesar 86.100.000 rupiah, di mana uang tersebut sudah mencakup uang muka sebesar 25%. Dan biaya polisnya sebesar 5%, sebesar 14 juta rupiah, dan juga biaya administrasinya sebesar 2.100.000. Nah, biaya-biayanya itu udah ditentukan oleh lessor. Lalu di sini ada bunga yang ditetapkan oleh PT Auto Multi Arta Finance-nya sebesar 6%. Jadi untuk penghitungan angsuran pokoknya sendiri itu dihitung dari jumlah pinjaman sebesar 210 juta rupiah dibagi 36 bulan didapat 5,833.333. Lalu untuk penghitungan bunga, di sini bunga itu dihitung dari angsuran pokok keseluruhan sebesar 210 juta rupiah dikali persen jasa sebesar 6%, dikali lama temponya sebesar 3 tahun dibagi 36 bulan, didapat 1.050.000. Jadi besar pokok pembiayaan angsuran leasingnya itu sebesar 6.883.333 rupiah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ismail, silakan. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan angsuran tersebut, untuk biaya angsuran per bulan akan dihitung present value cash outflow-nya. Perhitungan present value cash outflow-nya dilakukan terhadap cash outflow bersih setiap bulan. Cash outflow bersih merupakan total pengeluaran yang dimana didapatkan dari angsuran pokok ditambah dengan bunga, serta dikurangi dengan penghematan pajak. Nah, untuk mengetahui besarnya present value cash outflow yang diambil di informasi berupa tarif pajak yang sesuai dengan undang-undang. Di sini perpajakan pasal 29 tahun 2010 tentang pajak penghasilan badan PPh badan menggunakan tarif tunggal sebesar 25%. Nah, dalam rumus present value tersebut dapat dihitung present value cash outflow-nya adalah sebesar 170.098.993 rupiah selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah, untuk perhitungannya present value cash outflow dengan total 170.098.000 rupiah 993 ditambah dengan present value tunai, yaitu totalnya 86.100.000 yang dimana ini adalah total uang muka pada saat pembayaran awal. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya present value cash outflow pada leasing adalah sebesar 256.198.993,37 rupiah. Mungkin cukup
Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mesin. Baik, terima kasih Saudari Mail. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.